Salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Hai anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa kembali bersama saya Pak Suyanto. Anak-anak, pernahkah kalian mengalami gangguan pada saat sedang mempraktikkan meditasi? Apa saja gangguan-gangguan yang kalian alami? Kali ini kita akan membahas tentang gangguan fisik dalam bermeditasi. Ayo semua, kita semangat belajar bersama. Anak-anak, ketika kita sedang melakukan praktik bermeditasi, tentu saja kita pernah mengalami gangguan-gangguan yang membuat konsentrasi kita terganggu. Gangguan meditasi bisa berupa gangguan fisik, bisa juga berupa gangguan batin. Gangguan fisik dalam bermeditasi disebut juga dengan paliboda. Paliboda berarti gangguan fisik dalam meditasi yang menyebabkan batin gelisah dan tidak mampu memusatkan pikiran pada objek meditasi. Terdapat 10 paliboda atau gangguan fisik dalam meditasi. Mari kita lihat apa saja 10 gangguan fisik bagi orang yang mempraktikkan meditasi tersebut. Paliboda yang pertama adalah awasa atau tempat tinggal. Tempat tinggal adalah tempat di mana pemula meditasi tinggal untuk bermeditasi. Tempat tinggal yang memiliki banyak kegiatan dapat mengakibatkan gangguan meditasi melalui indera-indera. Misalnya seperti kegaduhan, bau menyenangkan atau tidak menyenangkan, banyaknya serangga atau terjadi angin kencang. Yang kedua adalah kula atau pembantu atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Keluarga misalnya. Keluarga dapat menjadi penyebab terjadinya gangguan dalam meditasi. Seseorang yang semula berniat akan meditasi itu bisa gagal karena anggota keluarganya. Contohnya, keluarga tersebut mungkin datang mengunjungi kita sehingga kita terganggu ketika kita sedang akan melaksanakan meditasi. Yang ketiga adalah laba atau keuntungan, atau bisa juga diartikan pendapatan. Pendapatan merupakan salah satu gangguan dalam meditasi. Bagi para biku, pendapatan berhubungan dengan jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan yang merupakan kebutuhan pokok. Sedangkan bagi umat awam, pendapatan merupakan materi atau uang. Yang keempat adalah gana atau murid. Mengapa sih para siswa termasuk ke dalam penyebab gangguan meditasi? Contohnya, bila seorang guru akan bermeditasi, namun para siswanya sering mengunjungi gurunya untuk meminta penjelasan dari pelajaran, memohon petunjuk untuk memecahkan sebuah masalah misalnya yang dihadapi oleh para siswa, maka akibatnya kunjungan siswa tersebut bisa menyita waktu bagi guru untuk melaksanakan meditasi. Akhirnya si guru tidak bisa melakukan atau melaksanakan meditasi. Yang kelima adalah kama atau pekerjaan. Sibuk dengan pekerjaan, memperbaiki tempat tinggal misalnya, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan tidak kunjung habis, sehingga kesempatan untuk melakukan meditasi sangat terbatas atau tidak ada sama sekali. Yang keenam adalah adana atau perjalanan. Adanya rencana bepergian, maka pikiran kita pun tersita oleh rencana itu.
Dalam perjalanan kita tidak selalu mempunyai kesempatan untuk bermeditasi. Jasmani kita menjadi tidak segar dan terlalu lelah, sehingga pemusatan pikiran menjadi akan sangat sulit. Yang ketujuh adalah nati atau orang tua, ataupun kerabat juga bisa. Kerabat yang datang untuk berbagai keperluan, ya, bisa menyita waktu kita untuk melakukan meditasi. Ketika sedang bermeditasi, kita bisa terganggu karena kedatangan mereka. Selanjutnya adalah abada atau penyakit. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sakit merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana tubuh kita merasa tidak nyaman atau tidak sehat karena menderita sesuatu. Karena sakit, maka seseorang menjadi sulit untuk melakukan meditasi. Yang kesembilan adalah ganta atau pelajaran. Kita akan bermeditasi misalnya, namun ternyata kita harus belajar. Misalnya akan ada ujian. Untuk menyelesaikan hal tersebut ya, kita butuh waktu dan pemikiran yang dapat mengganggu meditasi. Yang ke-10 adalah ide atau kekuatan batin. Kemampuan batin sebagai gangguan lebih cenderung pada mereka yang akan melaksanakan meditasi Vipassana Bhavana sebagai kelanjutan dari meditasi Samatha Bhavana. Namun, kemampuan batin menjadi gangguan Samatha Bhavana karena yang bersangkutan terlalu senang dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemampuan batin, sehingga ia malas untuk melakukan meditasi karena sudah fokus pada kemampuan-kemampuan batin. Demikian 10 Pali Bodha yang kita bahas pada hari ini. Dalam melaksanakan meditasi, pada umumnya orang yang bermeditasi sering juga mendapatkan gangguan-gangguan fisik yang disebut juga dengan Pali Bodha. Ia merasa khawatir akan tempat tinggalnya, terikat dengan rumahnya. Ia merasa khawatir akan pembantunya dan orang yang bertanggung jawab atas harta bendanya. Ia merasa khawatir akan persoalan-persoalannya. Apakah meditasi ini akan membawa keberuntungan atau keuntungan baginya atau tidak? Ia merasa khawatir akan murid-murid dan teman-temannya. Ia merasa khawatir akan pekerjaannya yang belum selesai. Ia bisa juga merasa khawatir akan perjalanan jauh yang harus ditempuhnya. Seseorang bisa juga khawatir akan orang tuanya, keluarganya, dan saudara-saudaranya. Selain itu, orang juga bisa merasa khawatir akan kemungkinan timbulnya penyakit. Ia juga bisa merasa khawatir akan pelajaran yang ditinggalkannya. Bisa juga merasa khawatir akan bermacam-macam kekuatan magis atau kekuatan-kekuatan batin yang dipertunjukkan. Takutnya kekuatan-kekuatan itu nantinya akan menghilang. Pali Bodha ini harus dibasmi agar orang dapat memusatkan pikiran dengan baik. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami tentang gangguan fisik dalam melakukan meditasi atau yang disebut dengan Pali Bodha ini dan juga jenis-jenisnya? Jika belum, silakan baca kembali materinya dan tonton ulang videonya. Selain menyimak video penjelasan ini, kalian bisa juga mencari referensi atau penjelasan materi dari sumber yang lain mengenai Pali Bodha ini. Apabila sudah selesai, silahkan lanjutkan dengan mengerjakan aktivitas latihan dan menonton video berikutnya. Selamat belajar. Sampai jumpa pada video-video materi yang lain. Salam bahagia dalam Dhamma. Namo Buddhaya.